Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua anak-anak kelas 10, pada kesempatan kali ini materi Quran hadis tentang keautentikan Al-Quran. Kita akan mempelajari tentang keautentikan Al-Quran mulai dari dalil keautentikan Al-Quran, tentang tantangan Al-Quran yang nanti ada 3 tahap, dan sejarah terjaganya Al-Quran. Baiklah, kita akan mulai yang pertama, yakni tentang dalil keautentikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa akan senantiasa menjaga Al-Quran ataupun juga memelihara kesucian, kemurnian, dan keautentikan kitab suci Al-Quran. Sesuai dengan keterangan yang ada dalam Al-Quran, firman Allah yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, di surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang akan menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Jadi sejak diturunkannya hingga sampai akhir zaman, kemurnian dan keautentikan Al-Quran itu akan senantiasa terjaga dari semua kandungannya, semua isinya. Itu akan dijaga oleh Allah. Yang selanjutnya, yang kedua adalah tentang tantangan Al-Quran. Dalam hal menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran, Al-Quran memberikan tantangan terutama kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dan pada siapa saja yang meragukan kebenaran Al-Quran, di mana mereka menuduh Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenung, dan menganggap Quran itu hanya sebatas kumpulan-kumpulan syair. Mereka yang mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Nah, maka ada tantangan Quran yang diberikan kepada mereka ini. Tantangannya ada 3 tahap. Tahapan-tahapan dalam tantangan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu menantang siapapun yang meragukan kebenarannya. Maka bagi mereka yang meragukan kebenaran, maka ditantang, silahkan kalau memang bisa membuat Al-Quran atau menandingi Al-Quran, sebagaimana yang ada dalam kisah surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Yang artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan, yakni Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Ini adalah tantangan Al-Quran, di mana ketika orang-orang itu tidak percaya dengan Al-Quran, maka tantangannya silakan yang buat Al-Quran. Yang pertama. Kemudian kita berlanjut pada masih tantangan pertama, tapi dengan redaksi atau dengan ayat yang lain, yakni di surat Al-Isra ayat 88. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini semakin menegaskan bagi mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran, silahkan mereka bersatu
dari golongan tidak hanya manusia, bisa juga jin dan yang lainnya. Kemudian buatlah yang bisa menandingi Al-Quran kalau memang bisa. Kemudian tantangan yang kedua, bagi mereka yang meragukan Al-Quran, kalau memang tidak mampu membuat Quran utuh, ya silahkan membuat 10 surat saja misalnya. Jadi satu surat yang kira-kira bisa menyamai Al-Quran. Seperti dalam surat Yunus itu ayat 38. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mislih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi kalau memang bisa ingin menandingi Al-Quran, tidak bisa buat utuh, ya silahkan buat satu surat yang kira-kira bisa menandingi Al-Quran. Kalau masih tidak mampu, ya sudah, tantangan Quran yang ketiga. Mereka yang masih meragukan Al-Quran, mereka bisa mendatangkan satu surat yang mirip saja, tidak ada asal Al-Qurannya, tapi ya mirip dengan Al-Quran. Sebagaimana di kisah surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, itu tantangan Quran. Dari ketiga tantangan tersebut, ini sekaligus menjadi bukti bahwa memang sampai hari ini tidak ada satupun yang dapat mendatangkan atau membuat Al-Quran yang serupa. Karena memang prinsipnya yang kita tahu dan memang jelas Al-Quran itu bukan buatan manusia, tapi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sejarah terjaganya Al-Quran. Dari informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran sangat terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Hal ini disebabkan karena banyak di antara umat Islam yang menjaganya dengan kekuatan hafalan mereka. Dan ternyata kekuatan hafalan pula inilah yang menjamin dan memberikan penguat dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Al-Quran selama diturunkan sepanjang atau kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur, kala itu banyak sahabat Nabi yang memang menghafal Al-Quran. Di samping Nabi juga setiap kali turun ayat, maka ayat tersebut itu dalam media yang sangat sederhana seperti tulang, batu, pelepah, daun kurma, kulit binatang dan yang lain. Sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran mulai dilakukan kodifikasi dalam bentuk mushaf. Kekuatan hafalan yang menjadi salah satu unsur terpenting dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Singkatnya, kemurnian dan keautentikan Al-Quran terletak pada kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, dan adanya kekuatan hafalan orang-orang Islam yang juga berperan dalam menjaga keautentikan. Sejarah telah membuktikan. Demikian pelajaran kita secara singkat ini melalui media yang ini nanti bisa dipelajari dan nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.